Baru saja Farah selesai mandi dan membalut tubuhnya dengan handuk. Namun tiba-tiba saja ada sosok yang menyelinap masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk tubuh Farah dari belakang. Ah! Mulut Farah cepat-cepat dibekap dari belakang. Tubuh orang itu menempel lekat di punggung Farah, hingga dapat ia rasakan deru napasnya tepat di belakang daun telinga Farah. I miss you. Suara serak yang sangat Farah kenal berbisik di telinganya. Yang awalnya Farah panik dan hendak melawan, namun seketika itu melunak. Farah mencoba melepas tangan yang menjerat mulutnya dan menolehkan kepalanya ke belakang. Ngagetin tahu, pekik Farah langsung. Ia mendengus kesal ke arah Daryl, pemuda yang menyelinap masuk ke kamar mandinya. Jelas saja Daryl bisa dengan mudah masuk ke dalam apartemen Farah. Ini karena ia telah memiliki kuncinya juga. Kangen, suara rengekan khas Daryl mendayun-dayu. Sambil segera memeluk tubuh Farah kembali tapi dari arah depan. Tangannya aktif menjalar di kedua pantat sintal Farah. Farah pun membalas pelukan itu. Seminggu lebih tak berkabar cukup membuat Farah rindu akan sentuhan pemuda ini. Kemana aja? Tanya Farah. Sibuk, aku banyak pekerjaan. Sekarang sudah selesai. Daryl mengangguk. Sejurus kemudian mengecup leher Farah. Perempuan itu melenguh begitu bibir Daryl kian bermain di setiap inci lehernya. Aku pikir kamu sudah lupa jalan ke sini. Pertanyaan Farah disela oleh desahannya, ketika bibir Daryl kian turun menuju ke dada sintalnya. Daryl tak menjawab pertanyaan Farah. Ia masih sibuk untuk mengeksekusi kedua gundukan kembar yang sudah seminggu lebih tak ia lihat itu. Baru saja Farah mulai terbang ke awang-awang, tapi Daryl malah menghentikan kegiatannya. Kini Daryl memandang lekat ke arah Farah, sambil tersenyum manis pada perempuan simpanannya itu. Aku nggak lupa jalan ke sini, hanya saja kesibukanku yang membuatku lupa kalau aku punya kamu, jawab Daryl beralasan. Farah berdecak. Sejurus kemudian melepaskan tubuhnya dari jeratan Daryl. Aku emang gak penting kan sampai kamu lupa sama aku. Dan kamu juga lupa sama janji kamu yang bilang akan kembali lagi ke villa malam itu, cecar Farah. Daryl meletakkan kedua tangannya di lengan Farah, sambil mengambil napas berat. Kemudian menghembuskannya pelan. Soal itu, aku minta maaf. Pasti kamu sangat menunggu kedatanganku, tapi... Enggak usah GR, sela Farah langsung. Ngapain juga aku habisin waktu buat nunggu kamu di villa sebesar itu. Malam itu juga aku balik ke apartemenku. Alis Daryl mengernyit. Farah kembali melepas jeratan tangan Daryl di tubuhnya, kemudian berjalan keluar kamar mandi. Daryl pun ikut menyusul Farah, mengekor tepat di belakangnya. Langkah Farah tiba-tiba saja terhenti saat matanya melirik ke atas ranjang. Begitupun dengan Daryl yang mengekor di belakang Farah pun jadi ikut menghentikan langkah kakinya. Kenapa? Tanya Daryl, heran pada Farah yang tiba-tiba berhenti dan mengubah ekspresinya seakan tercengang melihat sesuatu. Farah lalu berbelok ke ranjangnya dan menatap takjub pada barang-barang kecintaan para wanita yang tergeletak rapi di atas ranjangnya. Sepaket barang dengan satu nama merek terkenal buatan luar negeri. High heels, dress, seperangkat make up, jam tangan, dan tak ketinggalan tas hitam berbahan kulit domba. Sebagai pemanis, sebuket bunga mawar merah yang juga dihiasi berlembar-lembar uang Rp100.000 berwarna merah di dalam buket tersebut. Cukup surprise tidak? Tanya Daryl memecah keheningan Farah yang masih tampak takjub. Farah mengangguk. Apa ini semua untuk aku? Tanyanya mencari penjelasan. Bukan, ini untuk ibu-ibu cleaning service di apartemen ini.
jawab Daryl sembarangan dengan wajah polosnya. Farah segera melayangkan cubitan khas miliknya di pinggang Daryl. Kemudian Daryl merintih. Au, sakit. Lagian kalau kasih ibu-ibu cleaning service ngapain diletakin di sini? Farah berkaca pinggang dengan wajah bengis. Ya itu kamu sudah tahu jawabannya kan? Jelas ini semua untuk kamu sayang, masa untuk ibu-ibu cleaning service? Daryl merangkul pundak Farah dari samping. Sejurus kemudian mengecup pipi kiri perempuan itu. Kamu suka? Tanya Daryl. Farah tentu saja mengangguk dengan yakin, lalu memeluk tubuh Daryl dari samping. Suka banget, makasih ya. Ini sebagai ucapan permintaan maafku karena malam itu aku meninggalkanmu. Dan juga karena seminggu ini aku tidak ada berkabar padamu, jelas Daryl. Kamu memang paling tahu bagaimana memperlakukan perempuan. Farah menyentuh ujung hidung Daryl dengan telunjuknya. Sambil bergelayut manja, tak menyangka kalau laki-laki seperhatian Daryl malah disia-siakan oleh tunangannya. Sudah tidak ngambek kan, Daryl harus memastikan kembali kalau kekasih simpanannya ini tidak merajuk akibat dirinya yang menghilang begitu saja selama seminggu. Gimana mau ngambek kalau begini? Yang ada, aku harus ucapin terima kasih kan? Farah tahu bagaimana cara berterima kasih pada Daryl. Dengan segera ia mendorong tubuh kekar pemuda itu hingga ambruk di atas ranjang, tepat di sebelah hadiah pemberian Daryl. Coba pilih, aku buka hadiah pemberian kamu, atau aku buka baju kamu terlebih dahulu, tantang Farah. Daryl paling senang dengan penawaran nakal begini. Kedua tangannya dibawa ke belakang dan dijadikannya sebagai bantal kepala. Aku pasrah, ucap Daryl membiarkan Farah mengambil keputusan sendiri. Dan tentunya Farah tak mau membuat sugar berondongnya ini kecewa dan menunggu. Seperti biasa, pergulatan panas mereka berdua yang ditemani oleh suara lenggukan dan desahan, menemani malam kerinduan mereka yang sudah seminggu tak bertemu. Setelah mencapai pelepasan berkali-kali, Daryl pun akhirnya menyerah karena kelelahan. Nanti kita lanjut lagi. Aku capek, keluh Daryl yang tengah lemas di atas sofa, tempat berakhir pergulatan mereka setelah berpindah-pindah tempat tadi. Farah bangkit dari sofa, meninggalkan Daryl untuk membersihkan diri ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, Farah segera saja menghampiri barang-barang pemberian Daryl barusan. Dengan semangat, ia membuka kotak sepatu high heels dan langsung ia pasang di kedua kakinya. Rupanya sangat pas. Belum lagi tas hitam berbahan kulit domba, semakin menambah koleksi tas milik Farah. Tak lupa, Farah juga mencoba dress selutut dengan merek yang sama itu. Begitu pas juga di badannya. Sungguh Daryl tak main-main masalah informasi tentang Farah. Bahkan sampai urusan ukuran pun ia sampai tahu detail. Hanyut dalam kesenangannya setelah mendapat hadiah lengkap begitu, Farah lantas dibuat kaget dengan kehadiran Daryl yang tiba-tiba di dalam kamarnya lagi. Pemuda itu rupanya sudah tersadar dari kelelahannya di ruang sofa tengah barusan. Ia mendapati Farah yang sedang mencoba dress pemberian darinya itu, dan langsung melempar senyum begitu melihat dress tersebut rupanya sangat pas di tubuh Farah. Cantik, kata Daryl memberi pujian. Thank you. Cuma boleh kamu pakai kalau sedang pergi denganku, lanjut pemuda itu dengan suara yang diberi tekanan. Hah? Maksudnya? Aku nggak boleh pakai ini untuk acara lain. Misalnya pergi dengan temanku gitu. Pokoknya cuma boleh dilihat oleh aku, tegas Daryl.